المعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Al-Hikam li Sayyidi Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini masih melanjutkan hikmah yang ke-11, di mana hikmah Sayyidi Ibn Athaillah berkata, idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu litaju. Kuburlah wujudmu di ardil khumul, di tempat ketidakmasyhuran, tidak terkenalan dirimu. Fama nabata, karena sesuatu yang tumbuh, mimma lam yudfan, dari sesuatu yang tidak ditanam, tidak sempurna tumbuhnya. Ini kemarin sudah kita sampaikan pada hikmah yang lalu, dan kita membaca dari kalam ulama di sini banyak sekali tentang masalah ini, karena betapa pentingnya permasalahan ini. Sehingga melihat dari syarah ini banyak sekali yang mengutip pendapat ulama dan mengutip nanti dari hadis-hadis Nabi perihal masalah betapa pentingnya seseorang menanamkan keikhlasan. Keikhlasan yang pertama adalah saat ketika dirinya hanya menatap Allah dalam setiap harokat, gerak-gerik, tindak tanduknya, tidak peduli orang menilai jelek tentang dirinya, dan justru khawatir saat ketika orang menilai baik tentang dirinya. Kita lanjutkan kalamnya. Kalau kemarin ada rekaman enggak yang minggu lalu? Ada rekaman? Mas Tomo. Ada ya? Setelan yang agak ringan. Bismillah. 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 Ya Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Kita lanjutkan ya pembacaan syarah ini. Qala Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, kemarin sampai di sini. Syekh Abu Talib Al-Makki berkata, al-ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq. Ikhlas di sisi orang-orang yang ikhlas adalah mengeluarkan makhluk ketika berinteraksi dengan sang khaliq, sang pencipta. Ya, mengeluarkan makhluk dari saat ketika berinteraksi dengan pencipta. Maksudnya apa? Saat ibadah, saat zikir, saat berbuat baik, saat melakukan apapun, keluarkan makhluk dari pandangan orang yang beribadah kepada Allah. Ini ikhlas menurut siapa? Mukhlisin. Wa awwalul khalqi an-nafsu, makhluk pertama nafsu, termasuk makhluk adalah dirimu sendiri. Jadi kalau orang mengatakan saya tidak berkeinginan, saya tidak mengharapkan pujian, saya tidak mengharapkan orang itu menghargai dalam beramal soleh, tapi masih ada sisi kepentingan diri untuk diharapkan, maka menurut mukhlisin, maka ini bukan orang yang ikhlas. Segitunya. Jadi menurut mukhlisin, tingkatan orang-orang yang ikhlas seperti ini berarti mengharap surga atau takut neraka itu belum kategori ikhlas dalam pendapat yang ini. Wal ikhlasu indal muhibbin alla ya'mal amalan li ajli nafsi wa illa dakhala alaihi mutabiqatul iwad aw tashawufin ila hadzin tab'in.
Dan ikhlas menurut muhibbin, para pecinta. Apa itu? Seseorang tidak beramal satu amalan karena kepentingan nafsu diri. Kenapa? Karena kalau seandainya beramal karena kepentingan diri, maka akan masuk ke dalam mutabaqatu iwad. Akan ada sisi seseorang itu berharap akan ada ganti ganjaran. Kamu kenapa beramal soleh? Supaya ini. Kita tidak sadar sama ini ya. Kita selesaikan dulu lah ini ya. Gimana ini ngajinya ini? Selesaikan dulu ya. Masih ada Bang? Masih ada. Kopinya nanti bagaimana selesai ya. Nak ngaji ngopi dah enak ya tak? Selesai ngaji minumnya lah dingin. Nanti pas lagi seru-serunya baru ngopi. Ngantuk ya, ngantuk datang baru ngopi. Selesai sudah ya. Jadi ikhlas menurut muhibbin, para pecinta, seseorang tidak beramal satu amalan karena kepentingan nafsu. Nafsu itu dirimu sendiri, diri kita, ini nafsu. Nafsu itu diri kita. Karena mujahadah paling berat itu adalah nafsu. Sehingga dikatakan ahli hukama pernah mengatakan gini, kalau engkau belum menjadikan musuh terbesar adalah dirimu, engkau belum mengetahui tentang hakikat kebenaran. Kalau kita masih menganggap musuh terbesar saya itu, si itu, engkau belum tahu kebenaran. Karena sejatinya musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Karena paling berat gitu ya, kalau ngomong masalah diri ini. Makanya Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, kita selesai melawan jihad kecil dan akan kembali dengan jihad besar. Apakah ada yang lebih besar dari penaklukan kota Mekah ini? Apa kata Kanjeng Nabi? Yang besar adalah jihad nafsu. Makanya coba bayangkan, setan itu dari awal penciptaan itu sudah punya kemampuan untuk menggoda, untuk nyesatkan. Bayangin Pak, lo kita belajar agama baru-baru ini Pak. Setan itu sudah pintar dari dulu. Dari awal jin itu diciptakan langsung pintar goda, pintar bikin orang sesat. Kalau kita baru-baru ini belajar agama, bagaimana caranya mengatasi nafsu kalau begini, oh gitu masih belum ngerti itu loh Pak. Makanya kalau orang tidak menganggap dirinya adalah musuh terbesar baginya, apalagi sampai merasa nyaman dengan diri, merasa nyaman dalam artian aku baik-baik saja, tidak punya masalah. Dalam artian tidak punya masalah, saya terhadap diri saya dan hubungan dengan Tuhan tidak punya masalah, berarti dia bermasalah. Kenapa? Setan 24 jam dia tidak pernah lepas. Sudahlah pinter 24 jam. Kalau kita lo jahil, kapan-kapan saatnya kita ingat saja kepada Allah, baru bisa mawas dia. Wal ikhlasu indal muwahhidin, adapun ikhlas menurut muwahhidin, khurujul khalqi anin nadhari ilaihim, mengeluarkan makhluk dari pandangan mereka, fil af'al, pada segala bentuk perbuatan. Kalau menurut orang-orang muwahhidin, ikhlasnya mereka itu saat ketika bahkan gerak-gerik dirinya pun tidak dilihatnya, karena sejatinya dia sedang menatap apa yang telah Allah gerakkan kepada dirinya. Ini bisa datang gini bukan karena saya semangat tadi ngaji, makanya bisa datang ke sini. Saya sudah niat dari pagi. Oh, tidak bisa Pak. Orang muwahhidin dia akan menatap bahwa ibadah ini murni Allah yang memampukan, yang mengundang. Makanya ada sisi makna berbeda. Orang yang ahli ibadah, yang memahami hakikat ini, dia merasa ada sisi kenikmatan berbeda. Apa saat ketika merasa diundang, dipaksa Tuhan datang ke sini ngaji atau ibadah lain.
kita datang misalnya sholat 5 waktu atau sholat yang lain, sholat sunnah, merasa betul bahwa ini ibadah undangan dari Allah, pasti lain rasanya Pak. Lalu kita diundang orang istimewa, kita rasanya lain, terasa terhormat. Oh ini diundang rajanya para raja, pemilik alam semesta, rasanya kayak mana? Dimampukan, dihidangkan dengan hidangan ma'rifat, hidangan ibadah, hidangan zikir. Bagaimana rasa kita kalau ibadah dengan merasakan yang seperti itu? Pasti beda. Sama tadi datang ke sini hujan-hujan, ternyata Allah mampukan, Allah paksakan diri kita untuk tetap hadir. Nah ini menurut muwahhidin, mereka melihat segala gerak-gerik kita digerakkan oleh Allah. Ini ikhlas menurut muwahhidin. Makanya kemarin masih ingat kajian yang lalu, beberapa bulan yang lalu, apa? Perbaiki ikhlasmu. Masih ingat? Hah? Masya Allah, masih ingat. Sahih amalaka bil ikhlas. Perbaiki amalmu dengan keikhlasan. Wa sahih ikhlasuka bitabarri minal hauli wal quwwah. Dan perbaiki ikhlasmu dengan berlepas diri dari daya dan upaya. Amalmu perbaiki dengan ikhlas. Ikhlas tidak diperbaiki juga dengan cara apa? Dengan merasa diri ini terlepas dari kemampuan sekecil apapun yang kita miliki. Makanya sebenarnya bahasanya itu bukan kita punya kekuatan, tapi waham, anggapan bahwa kita punya kekuatan. Masya Ramadan sering mengatakan bahwa kita ini harus melepas waham kita, angan-angan, bayangan-bayangan palsu kita yang menganggap kita tuh kayak punya kekuatan. Kayak orang kuat itu yang ngaku kuat itu bukan punya kekuatan. Kayak gini, Fir'aun yang mengaku Tuhan, apakah lantas kita katakan betul dia punya kekuatan seperti itu? Enggak, pengakuan. Sama halnya gini, kalau orang mengaku ini sebagai Tuhan, itu kan hanya sebatas nama yang dinamai oleh nenek moyang, Lata, Uzza, dan nama-nama berhala yang lain. Itu kan hanyalah in hiya illa asma'un samaitum wa antum wa aba. Itu cuma nama yang kalian namai dan bapak datuk kalian dulu namai. Apakah lantas dengan dinamai lalu dia betul-betul jadi Tuhan? Kita ngomong ini kue ini Tuhan, apakah dia lah jadi Tuhan gara-gara disebut begitu? Kayak kita mengatakan kita merasa punya kekuatan, apakah perasaan itu lantas menjadikan kita punya kekuatan? Kan enggak. Hakikatnya enggak punya kekuatan. Hanya saja kita cuma meletakkan pada tempatnya saja. Ikhlas itu bukan lantas kita beramal ibadah yang luar biasa, tapi ikhlas engkau hanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saat kita merasa tidak punya daya upaya, engkau telah meletakkan pada posisinya. فإذا أخمل العبد نفسه وألزمها التواضع والمذلة واستمر على ذلك حتى صار له خلقا وجبلة بحيث لا يجد لضاعته ألما ولا لمذلته طعما فحينئذ تتزكى نفسه وتستنير بنور الإخلاص قلبه وينال من ربه أعلى درجات الخصوصية ويحصل على أوفر نصيب من المحبة الحقيقية. Ini nak saya lewatkan bacaan-bacaan begini sayang. Kalau bisa semuanya pun ikut dengar ya. Sama-sama kita belajar di sini. Apabila seorang hamba sudah tidak peduli dengan kemasyhuran diri, dikenal tidak dikenal sama. Kalau dikenal memang takdirnya Allah dia gunakan untuk ibadah. Tidak dikenal sama kayak dikenal. Sama baik. Apabila sudah merasa diri ini tidak penting, tidak penting bukan artinya apa ya? Tidak penting dalam artian dia tidak merasa punya keistimewaan diri. Apabila seorang hamba berada di posisi itu dan dia selalu istiqomah dengan tawadhu, selalu tawadhu, apa maksudnya selalu tawadhu? Merasa rendah. Tawadhu itu selalu merasa rendah. Kenapa merasa rendah? Karena memang rendah. Bukan merendah, lain. Kalau merendah itu kan dia seolah merasa ada sisi ketinggian lalu dia merendah. Sebenarnya bukan merendah tapi rendah. Tawadhu itu artinya rendah, memahami hakikat rendahnya diri kita. Kalau merendah, memang kamu dari posisi mana kok kamu merendah? Memang kamu di makom mana sehingga kau harus turun dari makom itu?
Ada orang ngomong aku ini tawadhu, aku ini tawadhu. Tidak begitu ya. Dan dia melazimi dengan sifat tawadhu, selalu tawadhu, melihat diri rendah, wal madzallah, dan kehinaan, wastamara, dan dia berkelanjutan atas perilaku itu dan menjadi perilaku dan kebiasaan. Jadi perasaan tawadhu itu bukan lagi perilaku yang dia usahakan, tapi memang sudah menjadi jibillah, menjadi watak. Ada orang tawadhu tuh harus belajar dulu. Saya harus merendah diri, itu kan belajar tawadhu. Kalau ini enggak, dia betul-betul merasa rendah dirinya itu sebagai sesuatu yang memang tidak lepas dari dirinya. Bisa dipahami maksudnya? Tawadhunya itu adalah perilaku, tawadhunya adalah dirinya yang nggak bisa lepas dari dirinya. Sekiranya dia tidak mendapati saat ketika direndahkan ada sisi sakit hati, dan tidak juga merasa saat ketika ada orang yang memuliakan, tidak juga pengen rasanya tamak pengen dihargai, itu tidak juga. Maka saat ketika itu, saat sudah tawadhu istiqomah terus, saat ketika merasa tidak perlu dihargai orang, dimuliakan juga tidak merasa butuh, sama rasanya, maka saat itu sucilah jiwanya. Jadi kalau pengen tahu ayat yang mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan, ini kayak gini, menyucikan gini, Pak. Wa yastaniru binuril ikhlas, dan akan bersinar hatinya dengan cahaya ikhlas, dan akan mendapatkan dari Tuhannya derajat tinggi dari derajat kekhususan, dan dia mendapatkan bagian terbesar dari cinta yang hakiki, cinta kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Apa sesuatu hal yang lebih penting dari cintanya Allah ini? Di dunia ini tidak ada ya. Qala Syekh Abu Talib, wa mata dhalla fi nafsihi wa tada'a inda nafsi falam yajid li dhillati ta'man wala li ta'ati hasan faqad sara adh-dhullu wa tawaddu'u qawluhu fa hadha la yakunu adh-dhanbu min al-khalqi li wujudi an-naqsi fi nafsihi wa la yuhibbu al-madha minhum li faqdi al-qadri wal manzilati fi nafsihi fa sarat adh-dhillatu wa dhi'atu sifatun lahu la tufariquhu lazimatun luzuma az-zubbalati liz-zubbal wal kasahatu lil kasah wa huma san'atani lahu kasa'ir sana'i. Abu Talib Al-Maki berkata, dan kapan seorang hamba merasa hina pada dirinya dan menundukkan di jiwanya, dan dia tidak merasakan pujian suatu kenikmatan, dan tidak juga merasakan kehinaan yang orang lakukan kepadanya adalah satu hal yang menyakitkan, maka kehinaan dan tawadhu adalah menjadi dirinya. Maka ini dia tidak khawatir, tidak takut saat ketika dicela dari makhluk. Kenapa tidak takut? Karena memang dia melihat dirinya banyak kekurangan. Pertanyaan, yang sakit saat direndahkan itu kan saat ketika merasa tinggi, betul lah? Betul lah kira-kira? Makanya sampai ada yang ngomong, orang yang mudah sakit hati dengan sikap orang lain itu banyak kesombongan. Hati-hati. Kalau kita masih merasa diri kita, ya semuanya yang hadir di semuanya. Kalau masih merasa perilaku dia nyakitin saya, artinya masih ada kesombongan diri. Sombong maksudnya apa sombong? Sombong artinya masih ada pengakuan. Kita ngaku diri kita ada sisi mulia, sehingga dia tidak memberikan hak mulia itu, sehingga saya harus sakit hati. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang yang dia sudah merasa dirinya di bawah, saat diturunkan derajat, maksud turunkan derajat apa? Dihina. Arti hina kan merendahkan. Makanya sampai ada orang ngomong, kau jangan merendahkan saya, gini-gini saya, gitu, ada tak sering gitu kan? Jangan merendahkan, maksudnya engkau jangan nganggap remeh saya, karena dia merasa dirinya begini, ditaruh di bawah, dia nggak setuju karena dia merasa begini. Oh, ini artinya kalau kita masih merasa saat direndahkan masih hatinya kesetrum sakit hati,
Wah, kita semua punya banyak PR nih. Ya dah. Tapi begini, kapan itu terjadi? Saat banyak interaksi kepada orang. Jadi ingat ya, semua makhluk yang ada di sekitar kita adalah murabbi. Semua makhluk yang ada di sekitar kita adalah murabbi. Maksudnya murabbi, semua pendidik kita. Ngajarin sabar. Lo kita ngaji terus ini secara tekstual, belajar ngaji, duduk, pakai guru, pakai kitab. Ya nah, ini kan tekstual, Pak. Kapan kita akan ngerti hakikat sabar yang telah disampaikan sama Nabi, yang disampaikan ulama? Saat ketika besok berada di lapangan, maksud lapangan kehidupan. Ada orang yang begini, begini. Ternyata gagal, astagfirullah, tobat, astagfirullah, kalah. Masih banyak PR, ternyata kotor betul hati ya. Masih muda, sakit hati. La yakrahu dzamma minal khalqi, dia tidak takut pada celaan dari makhluk karena liwujudin naqsi fi nafsi, karena banyaknya, karena melihat adanya kekurangan pada diri. Wala yuhibbul madha minhum, dan tidak senang dipuji, li faqdil qadri wal manzilati fi nafsi, karena kedudukan kemuliaan tidak ada dalam dirinya. Orang bodoh yang merasa bangga atas pujian sesuatu yang tidak dia miliki, itu cuma orang yang bodoh. Makanya kalau ada orang muji, sesekali Allah takdirkan orang lain muji kita, Pak. Entah dengan dalam sesi apapun itu muji kita. Kau baiknya, kau ini gini. Senang enggak? Kalau senang, engkau telah berdusta. Kenapa berdusta? Seolah engkau merasa punya kekhususan, keistimewaan seperti yang dia puji. Sampai dikatakan gini, tanda orang bodoh itu saat senang dipuji. Bodoh, sangat bodoh. Kenapa? Orang lain memuji karena prasangka. Kita yakin terhadap buruknya kita ini, yakin, Pak. Betul nggak? Kita ini tahu keburukan kita, itu yakin apa prasangka? Hah? Apa nyangka-nyangka? Saya ini buruk tapi masih nyangka-nyangka, belum yakin. Anda begitu? Enggak ya. Kita mengatakan diri kita buruk itu memang betul-betul yakin. Kita tahu persis diri kita ini buruk. Loh, orang lain muji kita hanya menyangka saja. Kok bodoh? Sesuatu hal yang disangka lebih kita yakini ketimbang keyakinan diri kita sendiri, kan bodoh. Mudah-mudahan besok ada yang dipuji. Latihan ini. Kok seneng? Bodoh lah, tenang. Loh iya, serius lah. Ilmunya tahu, saat praktek ada rasa seneng, saat lupa dengan kaedah ini, lupa, baru saat tidak sadar dipuji, seneng, naik sayapnya, naik, mana keluar dikit lagi, siap mau terbang. Fasaratidz dzillatu waddi'atu sifatun lahu la tufad, maka kehinaan dan kerendahan itu adalah sifat baginya yang tidak pernah terpisah darinya. Seperti halnya apa? Pemulung sampah tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sampah. Nah, kita punya perilaku tawadhu, sifat rendah diri itu sudah menjadi jibillah, menjadi tabiat diri. Bukan sesuatu yang butuh kita usahakan, bukan sesuatu yang harus kita cari-cari. Memang sudah begitulah. Maka orang yang seperti ini seperti halnya dia pemulung yang memang tidak pernah lepas dari sifat bersama sampah. Fahadhihi wilayatun 'azimatun lahu min rabbi, maka ini adalah kewalian yang agung dari Tuhannya. Nak jadi wali, bersihkan ini dulu ya. Makanya orang itu kalau seandainya kewalian itu digapai dengan banyaknya ibadah, maka orang Wahabi itu lebih banyak jadi wali. Kenapa? Mereka yang paling istiqomah sholat 5 waktu di masjid, paling istiqomah sholat apa, sedekah subuh, paling istiqomah one day one juice, itu kan syiar-syiar, itu kan syiar-syiar mereka. Sedekah subuh misalnya, terus baca Quran. Kita bukan mengatakan ini baik atau buruk, cuman syiar ibadah yang disiarkan. Sehingga kalau memang itu penunjang kewalian, maka mereka yang banyak jadi wali. Tapi saya istri bilang,
dari mulai munculnya paham Wahabi dan bersama pengikutnya sampai sekarang tidak ada satupun dari mereka yang jadi wali. Sampai beliau ngomong, saya tahu yang wali itu yang mana. Beliau tidak sadar ngomong itu. Beliau tidak sadar itu. Karena sangat jarang beliau tuh ngomong begitu, sangat jarang. Beliau tidak sadar. Sering kadang para aulia itu tidak sadar dengan ucapan, tidak sadar. Sama seperti apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, kakiku, telapak kakiku qadami ala raqabati aulia zaman. Telapak kakiku berada di pundaknya wali zamanku. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngomong tidak sadar itu, lisan rububiyah namanya itu. Terkadang ada beberapa wali yang Allah gerakkan lisannya pada lisan rububiyah, tidak sadar ngomong begitu. Seperti hanya melihat lauhil mahfuz, itu terkadang, tapi bukan menjadi tabiatnya begitu. Maka ini adalah kewalian yang agung dari Tuhannya. Makanya umat Nabi Muhammad nih kita kadang-kadang tidak tahu, Pak. Statusnya tidak tahu, statusnya orang ini orang biasa, ternyata wali. Ada orang yang punya pangkat tinggi wali, Pak. Syekh Ali Jum'ah pernah ngomong, ada salah satu dari orang berpangkat di militer di Mesir itu yang wali, jadi wali, sesosok wali. Kata Syekh Ali, beliau rahasiakan, ada salah satu orang yang berpangkat di militer Mesir adalah sesosok wali. Ada orang biasa jadi wali, ada orang masyhur jadi wali, ada sosoknya kiai jadi wali, ada yang murid jadi wali. Makanya kita ini semuanya sebenarnya sama baik, cuma jalanin status masing-masing. Ada yang status ini sebenarnya sama. Bukannya yang lebih mulia itu orang yang begini, tidak ada ketentuan. Yang paling mulia cuma yang takwa. Yang takwa tidak bisa ditunjukkan dengan status. Oh, ini statusnya dia adalah seorang ustadz kiai gini, artinya lebih mulia. Tidak. Belum tentu siapa yang mulia di antara kita, rahasia Tuhan. Bisa jadi hadir ada yang wali kan tidak tahu. Betul lah Pak, kira-kira. Menutup kemungkinan tidak ada yang hadir gini yang wali, betul lah. Yang dirinya pun tidak sadar tentang kewalian. Rahasia Allah. ثم قال ومن كان حاله مع الله تعالى الذل طلب واستحلاء كما يطلب المستكبر العزة ويستحليه إذا وجده فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قلبه لفراق حاله. Maka seperti inilah keadaan seseorang yang bersama Allah saat ketika dirinya menghina diri di hadapan Allah menjadi tabiat baginya. Sebagaimana orang yang sombong mencari kemuliaan. Jadi orang yang tawadhu dia mensifati sifat kehinaan yang tidak pernah lepas dari dirinya. Seperti halnya orang yang sombong tidak pernah lepas sifat kemuliaan yang dia merasa sandang dari dirinya. Kalau kehilangan, dia merasa kehilangan dirinya. Tiba-tiba orang ketika merasa tiba-tiba biasanya tawadhu, tiba-tiba ada sisi saat dia merasa bangga atas diri. Oh, itu merasanya kayak mati. Kayak orang yang punya sifat sombong ketika hilang perasaan mulia yang dia rasakan tuh dia mencari. Nah, begitulah orang yang tawadhu, yang merendah, yang paham, kenal kepada Allah, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Saat sifat itu hilang, dia merasa kehilangan diri, kayak orang mati rasanya. Faidzan la budda lil murid min isqati jahi wa ikhmali dzikrihi, maka saat itulah mesti bagi seorang murid untuk menggugurkan keagungannya di hadapan makhluk lain. Wa firarihi an mawadhi ishtiharihi, dan dia biasanya akan lari daripada tempat-tempat kemasyhuran. Apa yang bisa menjadi potensi dirinya makin banyak dikenal, biasanya akan makin dia jauhi sebisanya. Ini proses awal ya, proses awal.
Walaupun pada akhirnya nanti orang itu sudah tidak mikir lagi, nak dikenal sama kan? Rasanya sudah rata semuanya. Dikenal tidak dikenal sama. Ini kan proses awal nih Pak. Hikam ini adalah proses suluk pertama orang ketika mau melangkah dalam pengenalan kepada Allah. Matikan nafsu diri untuk bisa dikenal, keinginan diri ingin dipuji. Kalau kita tidak begini, tidak tahu hakikat manusia ibadah, yakin. Kalau tidak mensifati sifat ini, yakin tidak akan tahu apa itu manisnya sujud di hadapan Allah, apa itu manisnya munajat kepada Allah. Tidak bisa. Walaupun ibadah puluhan tahun sampai umur 80 tahun ibadah, nggak ngerti tahu manisnya ibadah kalau nggak tahu hakikat ini. Dan kalau tidak tawadhu sebagai perilakunya. Kita lihat ada satu kisah yang luar biasa di sini ya. Waqad balagha a'immatu sufiyyati radhiyallahu anhum fi mudawati illatil jahil ladzi 'allaqa bil qulub hatta ista'malu fi dhalika asya'an munakkaratan fi dhahir syar'i. Dan terkadang sebagian ulama sufi itu berlebih-lebihan untuk mengobati penyakit jah. Jah itu seseorang itu merasa pengen punya kedudukan, itu jah. Aslinya kita tuh diuji sama Allah punya penyakit itu semua lah. Jujur Ben. Aslinya manusia itu punya penyakit itu. Pengen diagungkan, pengen enggak awal-awal sebelum ngerti agama? Pengen kan? Pengen nomor 1. Betul lah? Ya, aslinya manusia gitu ya. Di mana letaknya pengen jadi pusat perhatian. Ini penyakit jahil. Allah uji itu kita punya sifat itu. Terkadang ulama sufiyah itu mereka mubalaghah, berlebih-lebihan untuk mengobati penyakit ini. Yang dimana penyakit ini menggantung di hati sehingga mereka menggunakan cara yang terkadang perkara yang kayak secara hukum syariat tidak dibenarkan. Nanti kita tengok di sini. Kayak ada perilaku syariat yang sebenarnya tidak dibenarkan, tapi itu dalam proses untuk menghilangkan penyakit jah tadi yang kita sebutkan dalam secara zahir syariat. Wa ra'au dzalika jaizan lahum, dan mereka memandang, ulama sufiyah itu memandang perilaku itu boleh an yaf'aluhu, untuk mereka lakukan, wa ya'muru bihi, dan mereka memerintahkan dengan perilaku itu. Contohnya ini biar ngerti. Wa dzalika, dan demikian itu mithlu qissatir rajulil ladzi dakhala al-hammam wa labisa min fakhil thiyabin nas, seperti kisah seorang laki-laki yang masuk ke WC dan dia menggunakan pakaian yang bagus yang orang punya, mencuri pakaian orang, masyhur dalam kisahnya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Dia ulama sufi, masyhur, dikenal, tapi dia merasa kemasyhuran yang dia dapatkan ini mengganggu hati, penyakit hati. Akhirnya dia apa? Dia pergi ke WC, tapi sebelum pergi dia mencuri baju orang, baju bagus orang dicuri. Apa kok? Dipakai. Lalu di WC itu dia pakai baju yang jelek, dari luarnya jelek, dalamnya bagus. Nanti kita tengok. Bihaitsu tadhharu wa masya bidzalika mutahayyiran, sekira-kira dia berjalan keluar dari WC, dia berjalan seolah-olah kayak orang yang bingung, seperti orang yang sedang dikejar-kejar. Dia pura-pura keluar dari WC itu kayak orang yang sedang dikejar-kejar gitu. Kenapa? Bihaitsu yara wa yadhunnu bihi as-sariqah, karena dengan cara seperti itu orang akan menganggap dia adalah pencuri. Bagaimana berlagak kayak pencuri? Keluar dari WC dan